Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami Angga Trio Sanjaya. Dan sekarang kami akan membahas seputar filsafat Yunani kuno. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mendengarkan penjelasan dari Angga T Sanjaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sampai jumpa kembali ya, sampai bertemu juga. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai filsafat secara kronologis, yang artinya kita nanti akan membicarakan mengenai filsafat beberapa ke arah filsafat Yunani kuno ya. Kemudian kita nanti akan ke filsafat abad pertengahan. Kemudian kita akan membicarakan filsafat abad modern. Untuk yang pertama tentu saja kita akan membicarakan mengenai filsafat Yunani kuno ya, yang akan diawali dengan pembahasan mengenai kaum yang berada di ranah sebelum Sokrates atau pra-Sokrates ya. Tetapi perlu saya singgung juga karena ada beberapa kalangan yang lebih nyaman menyebutnya dengan istilah kaum Pusikoi ya, dan bukan sebutan pra-Sokrates, karena dengan alasan bahwa Sokrates dan Demokritos sebagai wakil dari kaum pra-Sokrates ini hidup hampir bersamaan. Jadi kalau Sokrates itu hidup pada tahun kurang lebih 469 sampai 399 sebelum Masehi, maka Demokritos ini hidup sekitar tahun 450 sampai 370 sebelum Masehi. Jadi keduanya hidup sezaman atau dapat dikatakan melampaui gitu ya. Tetapi saya lebih menyukai dengan menyebut Prasokrates daripada Psikoi yang diambil dari kata pusis atau alam, dengan dalih bahwasannya istilah Prasokrates ini bukan saya maksudkan menunjuk pada waktu ketika para filsuf itu hidup, melainkan lebih kepada hal yang esensial melalui cara berpikir mereka, yang mana mereka ini secara berpikir filsafat belum dipengaruhi oleh Sokrates gitu ya. Nah, untuk membahas mengenai filsafat Prasokrates ini tentu saja kita perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa itu filsafat. Jadi filsafat itu secara hakikat memang sukar untuk dijawab karena memang begitu banyaknya jawaban-jawaban yang berkaitan dengan pengertian filsafat itu sendiri ya. Kalau kita tengok dari ranah etimologis ya, jadi kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang diturunkan dari kata kerja philosophein yang berarti mencintai kebijaksanaan ya. Akan tetapi arti kata ini tentu saja belum menampakkan hakikat filsafat secara fundamental dan kolektif ya. Sebab mencintai di sini dapat diartikan dilakukan secara pasif saja. Padahal dalam pengertian filosofein terkandung sebuah gagasan bahwa orang yang mencintai kebijaksanaan itu adalah orang yang aktif berusaha memperoleh kebijaksanaan itu sendiri. Oleh karena itu, kata filsafat lebih mengandung arti himbauan kepada kebijaksanaan. Dengan demikian jelas bahwa kebijaksanaan itu belum diraih, jadi masih diusahakan gitu ya. Atau dengan kata lain, seorang filsuf adalah orang yang mencari kebijaksanaan. Nah, tetapi kita setidaknya perlu menarik garis besar ya secara konklusif mengenai apa itu filsafat. Jadi filsafat dapat diartikan ya sebagai usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh sebuah pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati. Nah, saya kira ini adalah definitif yang paling dekat, sekalipun tidak bisa menyeluruh untuk mencakup semua pengertian ya, dan ini menjadi awal kita berpijak menuju ke filsafat Prasokrates. Nah, mempelajari filsafat Yunani dengan kata lain
kita sama saja menyaksikan kelahiran filsafat. Dan seperti yang telah dikemukakan di dalam pendahuluan secara introdusir tadi, bahwasanya filsafat dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng-dongeng atau mite-mite yang diterima oleh agama, yang memberitahukan tentang asal mula segala sesuatu baik dunia maupun manusia gitu ya. Jadi akal manusia tidak puas dengan keterangan dongeng-dongeng atau mite-mite karena tidak dapat dibuktikan oleh akal. Nah, dalam bahasa Yunani akal disebut dengan ratio ya. Kebenaran hanya dapat diterima oleh iman atau kepercayaan, dan para filsuf yang pertama adalah orang-orang yang mulai meragukan cerita mite-mite dan mulai mencari dengan akalnya ya, dari mana asal alam semesta ini. Dan sudah barang tentu kemenangan akal atas mitologi ini tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba gitu ya. Atau begitu saja. Kemenangan ini jelas diperoleh secara berangsur-angsur dan berjalan hingga berabad-abad lamanya. Awal pergumulan akal dengan mite-mite itu terjadi pada kira-kira abad ke-6 ya, sebelum Masehi. Pergumulan itu umpamanya dapat kita analogikan dengan cara misalnya example-nya atau analoginya adalah, menurut mite pelangi itu adalah seorang dewa dewi yang dalam terminologi Jawa orang-orang menyebutnya tangga tempat bidadari turun dari surga. Nah, akan tetapi seorang tokoh filsuf prasokratis bernama Xenophanes ya mengungkapkan pendapat bahwa pelangi adalah awan gitu. Sedangkan filsuf lain Anaxagoras ya berpendapat bahwa pelangi adalah pemantulan matahari pada awan. Di sini jelas bahwa pendapat kedua orang ini bukan karena mite, melainkan karena penggunaan akal yang terkait dengan pelangi menilai dengan pikirannya. Pendekatan yang rasio semacam ini menghasilkan sebuah pendapat yang dapat dikontrol dan diteliti ya, dan dapat diperdebatkan kebenarannya. Cara yang demikian inilah yang dapat kita sebut dengan cara berpikir filsafat gitu ya. Para pemikir filsafati yang pertama hidup adalah tentunya di Miletos ya, kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Dan bagaimana ajaran mereka ini perlu saya singgung, ini sangat sukar ya, karena memang sebelum Plato tiada karya filsuf yang seutuhnya dibukukan. Jadi bisa dibayangkan jarak antara orang-orang yang mengutip ini, misalnya Platon mengutip Thales ya, jadi sekian ratus tahun ya. Jadi berkemungkinan ada penambahan, ada pengurangan istilah-istilah atau juga pemikiran-pemikiran mereka ini berkemungkinan untuk terfragmen ya. Dan ada pengurangan kelebihan ya, yang berkaitan dengan apa yang mereka pikirkan dan juga hal-hal lain, sehingga fragmen ini diberitakan oleh orang-orang yang jauh. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka-mereka ini berkemungkinan untuk membentuk kesalahan. Nah, mereka-mereka ini menyasar pemikiran tentang alam ya. Mereka ditakjubkan oleh alam penuh keanekaragaman. Jadi mereka menanyakan soal apa yang ada di belakang semua itu gitu. Inilah ciri atau karakter pemikiran prasokratis ya. Akan tetapi sasaran yang diselidiki oleh para filsuf pertama ini lebih luas dibandingkan sasaran yang biasa diselidiki oleh filsafat pada zaman modern ya. Jadi pemikiran mereka mencakup segala sesuatu yang dapat dipikirkan akal ya. Filsafat mereka meliputi segala sesuatu yang sekarang disebut ilmuwan sebagai ilmu pengetahuan, ilmu pasti misalnya, ilmu bintang-bintang, ilmu hayati, misalnya ilmu kedokteran dan politik ya. Jadi pada waktu itu belum ada pemisahan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan secara khusus seperti yang terjadi saat ini ya, yang mulai terspesialisasi khususnya ketika kita membicarakan filsafat abad ke-20 gitu ya. Demikianlah yang diperhatikan oleh para ahli pikir yang pertama di Miletos itu, yaitu adalah alam. Konteksnya adalah alam dan bukan manusia. Tentu sangat berbeda dengan filsafat abad modern yang bercorak antroposentris ya, yang berpijak pada subjek yang sedang berpikir. Tapi hanya saja yang harus diingat bahwa seluruh kenyataan ini berkaitan dengan kenyataan badiniah ya.
Jadi perhatian mereka mengarah pada apa yang diamati ya. Jadi pembicaraan mereka tentang gejala-gejala alam dan perhatian yang besar terhadap gejala-gejala ini bersifat filsafati ya. Jadi bukan bersifat keagamaan ya. Namun mereka dapat dikatakan mencari azas pertama atau yang disebut dengan arke. Arke ini dapat kita artikan sebagai prinsip induk ya. Jadi tempat segala sesuatu yang ada atau muncul ya atau mulai diadakan. Ini bukan pemikiran yang bersaja sebab maksud mereka adalah menemukan asas pertama segala sesuatu atau mencari hal yang mutlak yang berada di belakang yang serba ada ini ya. Mereka mencari yang hakiki, mencari di belakang sesuatu atau gejala-gejalanya. Jadi bagi mereka arke adalah alam itu sendiri, prinsip induk yang mengawali segala hal. Dan mereka berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip semacam ini ya. Orang pertama yang melakukan penyelidikan demikian itu adalah Thales ya. Thales hidup sekitar kurang lebih 635 sampai 645 sebelum Masehi. Ia termasuk orang yang disebut dengan 7 orang bijak ya, yang pada waktu itu ketujuh orang bijak ini dapat disebutkan beberapa orang ya, Thales dari Miletos, kemudian Dias dari Priens, kemudian Pitakos dari Mytilene ya, dan Solon dari Athena, Cleobulus dari Miletos, dan satu lagi ada 2 lagi yang lupa ya. Itu kira-kira ada 7 orang. Dan tidak banyak yang kita ketahui tentang mereka. Jadi hanya dapat dikatakan bahwa Thales lah agaknya orang yang mampu meramalkan gerhana matahari yang memang terjadi pada tahun kurang lebih 585 sebelum Masehi gitu ya. Caranya bagaimana itu juga kita tidak banyak tahu ya. Agaknya selain itu Thales juga aktif di politik dan menjadi penasihat raja ya. Jadi menurut Thales, asas pertama yang menjadi asal mula segala sesuatu itu air gitu. Barangkali penemuannya didasarkan atas kenyataan bahwa air dapat diamati dalam bentuk yang bermacam-macam gitu. Air tampak sebagai benda halus atau uap, sebagai benda yang cair ya, dan berbagai benda yang keras semacam es. Air pun terdapat dalam bahan makanan, tetapi juga selain itu ada batu dan juga tanah dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di pantai Miletos itu air tampak seperti lautan yang luas sehingga wajar saja orang berpikir ya bahwa bumi itu keluar dari air ya. Dan semuanya segala sesuatu mengapung di atasnya. Nah, lebih apa yang dikatakan di atas dapat kita ketahui tentang tokoh ini. Yang paling penting ialah bahwa untuk pertama kali mulai ada pemikiran untuk menghadapi alam semesta dengan akalnya ya, bukan dengan mitos ya. Jadi begitulah dengan pemikiran Thales. Nah, setelah itu pemikiran kedua yang mencari asas pertama alam semesta adalah Anaximandros ya, yang hidup kurang lebih tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Berbeda dengan Thales, ia tidak mencari asas pertama segala sesuatu itu pada gejala-gejala alam ya. Menurut Anaximandros ini tidak mungkin bahwa asas pertama segala sesuatu itu adalah salah satu dari anasir-anasir yang menyusun alam itu sendiri, yaitu air ya. Sebab seandainya benar bahwa itu asas pertama merupakan air, air haruslah didapatkan juga ya di mana-mana ya. Harus meresapi segala sesuatu, juga api, juga hal yang kering dan sebagainya. Padahal tidaklah demikian gitu. Air adalah hal yang terbatas gitu ya. Ada anasir lain yang menjadi lawannya, yaitu anasir api. Oleh karena asas pertama adalah asas yang menimbulkan segala sesuatu, maka asas itu haruslah hal yang lebih dalam daripada anasir yang menyusun alam. Menurut Anaximandros, asas pertama itu adalah to apeiron ya. Jadi artinya adalah tak terbatas ya. Jadi asas pertama ini disebut demikian karena tidak memiliki sifat-sifat benda yang dikenal oleh manusia ya. Bagaimana dari hal yang tak terbatas itu dapat terjadi di dunia ini, kan pertanyaannya kemudian seperti itu ya. Hal itu menurut dia disebabkan oleh penceraian ya, atau ekrisis ya.
Karena penceraian itu dari tuapairon yang tak terbatas tadi dilepaskan anasir-anasir yang saling berlawanan, yaitu panas dan dingin, kering dan basah gitu ya. Selain itu di dunia ada hukum keseimbangan gitu. Jadi jikalau di antara anasir-anasir yang berlawanan itu ada yang menjadi dominan, hukum keseimbangan tadi mengusahakan adanya keseimbangan lagi ya. Penceraian tadi melibatkan adanya gerak puting beliung yang memisahkan yang dingin daripada yang panas, sedangkan yang panas kemudian memiliki yang dingin ya. Gerak puting beliung yang demikian itu mengakibatkan terjadinya suatu bola raksasa ya, dengan yang dingin berada di tengah-tengah yang panas, sehingga air dari situ lepas ya dan menjadi kabut ya. Udara menekan bola itu seketika sehingga meletus menjadi sejumlah lingkaran yang terpusat ya pada satu titik ya. Tiap lingkaran terdiri dari api yang dibalut udara, sedangkan tiap lingkaran itu sendiri memiliki suatu lubang yang menjadikan api di dalamnya tampak sebagai bintang-bintang, bulan-bulan dan matahari. Menurut Anaximandros, bumi berbentuk silinder yang tentunya presisi di pusat jagat raya ini ya, jadi bukan di atas air gitu. Demikianlah gambaran singkat ya mengenai bagaimana Anaximandros yang menyanggah pemikiran pendahulunya atau gurunya ya, Thales tadi. Kemudian filsuf ketiga yang lebih muda daripada Anaximandros adalah Anaximenes gitu ya, yang hidup sekitar abad ke 538 sampai 480 sebelum Masehi kira-kira ya. Ia tidak dapat menerima pandangan Anaximandros ya. Menurut dia, bagaimana mungkin ya hal yang tak terbatas atau toapairon itu dapat menjadi asas pertama gitu ya dalam alam semesta dengan segala isinya. Nah, pertanyaan dia seperti itu ya terhadap Anaximenes. Baginya asas pertama itu adalah berasal dari hawa atau udara gitu. Bukankah udara itu meliputi seluruh jagat raya? Itu katanya ya. Bukankah udara itu menjadikan manusia hidup? Manusia akan mati apabila ia tidak bernafas. Nah, seperti halnya dengan jiwa manusia yang adalah hawa atau udara, adanya sebagaimana yang kita ketahui ya, dan mempersatukan segala sesuatu terhadap manusia. Nah, udara dengan kata lain mempersatukan segala sesuatu di jagat raya. Jadi memang Anaximandros kemudian dibantah oleh Anaximenes gitu. Anaximandros mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari toapairon yang tak terbatas, sedangkan Anaximenes mengatakan bahwa hal-hal itu dapat dilakukan dan kita harus mengarahkan kepada udara. Maka dia menyimpulkan bahwa udara atau hawa itulah yang kemudian melahirkan segala benda di dalam jagat raya ini. Hal ini mungkin karena adanya pemadatan gitu ya dan pengenceran udara. Karena udara memadat maka timbullah secara berturut-turut angin, air, tanah dan juga batu gitu ya. Sebaliknya karena udara menjadi encer atau cair maka timbullah api ya. Demikianlah dari udara dan hawa terjadi anasir-anasir yang membentuk jagat raya dengan segala isinya. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa para filsuf yang pertama adalah filsuf alam ya. Pemikiran mereka diarahkan kepada segala kejadian alam ya. Alam semesta ini senantiasa berubah, siang berganti dengan malam gitu ya. Kemudian bulan terang berganti bulan gelap, laut pasang dan surut, musim panas berganti dengan musim dingin dan sebagainya. Nah, semua itu menimbulkan persoalan itu ya, dengan pertanyaan apakah sebab di belakang perubahan-perubahan itu ya, dan apa sebenarnya perubahan yang melatar belakanginya. Seperti yang telah dikemukakan tadi bahwasanya filsafat mereka ini karena rasa kagum ya. Jadi alam semesta yang beraneka ragam ini mewujudkan suatu banyak harmonisasi alam. Oleh karena itu filsuf pertama ini yakin bahwa semua ini hanya dapat diterima, bahwa tentunya ada sebuah asas yang melatar belakangnya. Tentunya belum ada kesatuan, tapi diantaranya pendapat tentang asas yang satu ini ya, bahwa alam ini tentu dikuasai oleh suatu hukum ya. Sebab tidaklah mungkin bahwa semua ini hanya kebetulan gitu ya. Semua ahli pikir alam semesta bukanlah sesuatu
chaos atau keadaan yang kacau balau, melainkan suatu kosmos, suatu keadaan yang teratur gitu ya. Oleh karenanya pada tahun 494 sebelum Masehi, Miletos dimusnahkan oleh bangsa Persia ya. Maka berakhirlah sejarah pemikiran filsafat yang pertama ini. Namun ini tidak berarti bahwa sejarah filsafat kemudian berakhir gitu ya. Karena pasca atau setelah pemikiran Anaximandros dan Anaximenes ini telah hadir seorang tokoh yang lain yang bernama Pythagoras ya, yang hidup kurang lebih tahun 580 sampai kurang lebih 500 sebelum Masehi gitu ya. Orang yang hidup bersamaan dengan Anaximenes tetapi lebih muda gitu ya. Ia mulai tampil ke depan dan di lain penjelasan dia lahir di bagian dari Kroton ya, atau sekarang ya Italia Selatan gitu ya. Kira-kira 20 tahun ia berdiam di situ dan mendirikan suatu tarekat ya, keagamaan, sebuah aliran kebatinan kalau sekarang ya. Ia tidak menulis apapun sebab ajarannya diberikan secara lisan dan bersifat rahasia. Baru pada kira-kira abad pertengahan kelima sebelum Masehi terdengar pemberitaan tentang ajarannya gitu ya. Ada dua hal besar yang perlu diperhatikan dan berpengaruh ya, yaitu suatu ajaran rahasia dengan suatu kepercayaan bahwa jiwa tidak dapat mati dan berusaha mempelajarinya mengenai ilmu pasti. Dan dua hal itu yang penting ya. Pertama-tama diajarkan bahwa jiwa adalah sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak berjasad serta tidak dapat mati gitu. Oleh karena itu hukumlah yang sebagai jiwa ya, dan membelenggu jiwa ke dalam tubuh. Dengan penyusian katarsis orang dapat memutuskan jiwanya dari belenggu jiwanya, sehingga menurutnya setelah orang mati itu jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan ya. Akan tetapi barang siapa yang tidak menyucikan diri atau penyuciannya kurang, jiwanya akan berpindah ke kehidupan yang lain atau reinkarnasi kalau sekarang ya, sesuai dengan keadaannya. Baik berpindah ke binatang ya, ke tumbuh-tumbuhan ataupun manusia ya. Penyucian diri itu menurut dia terdiri dari melakukan pantangan-pantangan ya. Umpamanya tidak makan daging, kacang dan lain-lain gitu ya. Kemudian ia percaya ya, Pythagoras, bahwa hidup itu akan beregulasi ya, terus begitu melingkar ya. Penting sekali yang terkait dengan ajarnya terkait dengan bilangan dalam bentuknya yang asali ya. Dapat dikatakan bahwa ajaran Pythagoras tentang bilangan ini adalah batu sandi seluruh pandangan Pythagoras ya. Menurut dia asas pertama segala sesuatu adalah bilangan gitu, yang mewujudkan suatu kesatuan ya. Unsur-unsur atau asas-asas bilangan terdapat pada segala sesuatu yang tidak ada menurutnya. Unsur-unsur bilangan itu ialah bilangan genap dan ganjil itu, terbatas dan tak terbatas, suatu harmoni atau keselarasan misalnya dalam oktav ya, dihasilkan oleh penggabungan hal-hal yang saling berlawanan ya. Misalnya bilangan ganjil dan genap 1 dan 2 misalnya seperti itu ya. Jadi menurut Pythagoras seluruh kenyataan ini di dalam dunia disusun dari bilangan-bilangan dan mewujudkan suatu keselarasan yang harmonis, yang memperdamaikan hal-hal yang saling berlawanan gitu ya. Jadi menurut Pythagoras ada 10 asas yang saling berlawanan, yaitu terbatas, tak terbatas, ganjil, genap ya, satu, banyak, kanan kiri, lelaki perempuan, diam dan gerak ya, lurus, bengkok, terang berlawanan dengan gelap, baik berlawanan dengan jahat dan seterusnya ya. Dan bilangan 10 baginya adalah bilangan yang suci ya. Jagat raya terdiri dari 10 menurut dia ya, badan langit yang berkisar menginari sentral ya, dengan kecepatan yang tinggi, sehingga masing-masing mengeluarkan suaranya yang sesuai dengan salah satu nada gitu ya. Tetapi oleh karena manusia tidak terbiasa dengan suara itu, tidak
dengarnya gitu ya. 10 badan langit ini menurut Pitagoras adalah bumi ya, bulan, matahari, dan kelima planet Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus ya. Dan akhirnya langit dengan bintang tetap ya. Jadi itulah pemikiran dari Pitagoras ya. Jadi demikianlah pengetahuan tentang bilangan-bilangan itu memberi pengetahuan tentang kenyataan gitu. Pengetahuan yang demikian itu mewujud bagian penyucian tersebut ya. Jadi pemikiran dan perbuatan atau pandangan dan tingkah laku saling dikaitkan ya. Kemudian seorang filsuf lain yang sezaman dengan anak Sagoras dan Pitagoras adalah Xenophanes ya, yang kira-kira hidup sekitar 510 sampai kurang lebih 480 sebelum Masehi ya, yang dilahirkan di Kolofon ya, yaitu Asia Kecil. Pada umur 25 tahun ia mengembara ya, barangkali karena pada tahun 545 sebelum Masehi itu kota kelahirannya direbut oleh bangsa Persia ya. Sebenarnya ia bukan seorang filsuf melainkan seorang penyair yang kritis yang kenal akan pemikiran filsafat pada waktu itu. Dan juga Xenophanes mencoba untuk melihat kesatuan sebagai asas segala kenyataan yang ada gitu ya. Untuk itu ia menolak kepercayaan kepada banyak ilah ya. Yang ilahi itu satu-satunya yang ada menurut dia, yang merangkumkan segala sesuatu. Ia tidak membedakan dengan jelas antara pemikiran monoteistis dengan politeistis ya. Sekalipun demikian, pengertian tentang yang ilahi itu dikaitkan dengan pandangan etis yang luhur. Ia menentang orang-orang yang menyamakan ilahi dengan manusia ya, yang berpakaian dan sebagainya, sifat-sifat manusia ya. Jadi menurut dia yang ilahi itu adalah tiada awalnya ya, dan kekal ya, esa serta universal. Sekalipun demikian, ajaran tidak dapat digolongkan sebagai ajaran yang monoteistis gitu ya. Berikutnya seorang filsuf dari yang lebih muda, intinya lebih muda dari Xenophanes ya, yang hidup kurang lebih tahun 540 sampai sekitar 300 ya. Pandangannya sejenis dengan filsafat alam. Jadi para filsuf di Miletos, namun pandangnya jauh melebihi mereka itu semua ya. Ia adalah seorang tokoh yang kritis ya, yang sama sekali tidak menghargai pemikiran Pitagoras dan Xenophanes ya. Filsafatnya adalah filsafat tentang menjadi gitu ya. Tidak ada sesuatu pun yang betul-betul berada, sebab semuanya menjadi menurut dia. Segala sesuatu yang ada ini bergerak terus menerus ya, bergerak secara abadi ya. Segala sesuatu berlalu dan tidak ada yang tetap ya. Perubahan terjadi dengan tiada hentinya. Seluruh kenyataan adalah arus sungai menurut dia. Orang tidak mungkin turun 2 kali dalam arus sungai yang sama ya, sebab air sungai itu terus berlalu, bergiliran gitu ya, berganti-ganti. Menurut dia demikian juga halnya dengan segala sesuatu, tiada yang tetap gitu ya. Hakikat segala sesuatu itu menurutnya adalah menjadi. Jadi kalau diperjelas, hal yang menjadi ini terjadi dalam pertentangan atau perlawanan gitu. Menurut Heraklitos ini, tiap benda terdiri dari hal-hal yang saling berlawanan gitu. Sekalipun demikian, segala sesuatu mewujud sebuah kesatuan ya, yang satu itu adalah banyak dan yang banyak itu adalah satu ya. Nah, di dalam hal ini tentu saja ia bertentangan dengan Anaximandros yang berpendapat bahwa perlawanan atau pertentangan adalah hal yang tidak adil ya, yang tidak mewujud keseimbangan menurutnya. Oleh karena itu hukum keseimbangan menurut Anaximandros akan mengembalikan segala pertentangan dalam keselarasan gitu ya. Musim panas akan mengalahkan musim dingin dan seterusnya ya. Namun tidak demikian oleh pandangan Heraklitos. Menurutnya musim panas ada artinya sendiri ya. Demikian juga dengan halnya musim dingin, dengan siang dan malam, dengan sehat dan sakit ya, dan sebagainya ya. Perlawanan dan pertentangan itulah justru keadilan itu sendiri. Segala sesuatu justru tersusun dari ketegangan dan perlawanan ya. Dari hidup keluarlah mati, sedangkan dari mati kemudian keluarlah hidup. Demikianlah juga dari yang muda keluar yang tua ya, sedangkan yang tua keluar
yang muda. Demikian seterusnya, segala sesuatu itu menurutnya adalah atau sintesa ya dari hal-hal yang bertentangan ya. Jadi jika para filsuf Miletos itu mencari hal yang tetap di belakang segala bergerak dan berubah, maka Heraklitos justru tidak percaya akan hal yang tetap itu. Menurutnya yang ada adalah menjadi ya. Yang sama adalah perlawanan hidup dan mati, tuan muda dan sebagainya. Yang hidup ya setelah berubah menjadi mati, dan yang mati berubah menjadi hidup ya. Yang muda setelah berubah menjadi tua ya tentunya, dan yang tua setelah berubah menjadi tua ya. Demikian seterusnya. Dunia adalah suatu harmoni yang besar dalam ketegangan dan perlawanan gitu ya. Dan di sisi lain Heraklitos juga yakin akan adanya suatu asas pertama gitu ya. Menurutnya asas pertama itu ditemukannya dalam api ya. Jadi api ini dipandang sebagai sejenis dengan roh ya, sebab asas hidup adalah api juga menurut dia. Itulah sebabnya api juga disebut logos ya, atau akal, firman ya, ataupun arti yaitu hukum yang menguasai segala sesuatu, yang juga menguasai manusia gitu ya. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan logos ya. Orang juga harus hidup sesuai dengan logos itu sendiri ya. Nah dari sinilah dapat dikatakan bahwa Heraklitos adalah filsuf terbesar ya sebelum Heraklitos ya. Yang ketujuh yaitu orang yang sejaman dengan dia, yang barangkali juga terbesar ya selain Heraklitos, yaitu Parmenides ya, yang hidup sekitar tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi, yang dilahirkan di Elia ya. Pandangan Parmenides justru sebaliknya dari pandangan Heraklitos. Jika Heraklitos mengajarkan bahwa hakikat segala kenyataan adalah perubahan, maka Parmenides menentangnya dan mengemukakan bahwa kenyataan bukanlah gerak perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu, yang tidak bergerak dan tidak berubah gitu ya. Arke besar Parmenides itu adalah ia menemukan ide dan gagasan tentang ada ya. Gagasan ini dituangkan tentang air alam ya, yang isinya terdiri pendahuluan dan dua bagian. Di dalam pendahuluan dijelaskan bagaimana yang ilahi itu telah memberikan kebenaran kepadanya. Selain itu dikatakan bahwa ada dua jalan guna mendapatkan pengetahuan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang sesat gitu ya. Jalan yang sesat ini jalan yang menipu, memberi pengetahuan yang semu. Adapun pengetahuan yang semu itu segala pengetahuan yang telah dimiliki orang hingga saat ini ya, yaitu pengetahuan yang gagasan dasarnya ialah kejamakan ya, atau perubahan ya. Pengetahuan ini disebabkan oleh penipuan indera manusia menurut dia ya. Di dalam bagian pertama syairnya dibicarakan mengenai kenyataan yang benar ya. Dan kenyataan yang benar ini hanya dapat diketahui dengan akal, bukan dengan pengamatan indera ya. Menurut Parmenides yang ada itu ada ya. Inilah yang disebut kebenaran yang tidak mungkin diungkiri ya. Mengenai yang ada ini, orang dapat mengungkapkan dua pengandaian. Orang dapat mengungkapkan bahwa yang ada itu tidak ada ya, atau bahwa yang ada itu sekaligus ada dan sekaligus tidak ada gitu ya. Nah lumayan membingungkan ya. Kedua pengandaian ini menurut dia salah, sebab mustahil ya bahwa yang ada itu tidak ada ya, atau yang bahwa yang ada itu sekaligus ada sekaligus tidak ada gitu ya. Mustahil bahwa yang ada itu tidak ada, bahwa yang tidak ada ini ada ya. Yang tidak ada ya justru tidak ada, dan yang tidak ada itu mustahil untuk dapat dipikirkan dan dapat dibicarakan ya. Jadi yang dapat dibicarakan itu ya hanya yang ada saja ya. Jelas bahwa yang ada itu ada, dan yang tidak ada itu ya tidak ada. Jalan tengah tidak mungkin ya. Yang ada misalnya yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada, begitu juga sebaliknya ya. Oleh karena yang tidak ada tidak dapat dipikirkan, dan yang adalah yang bisa dipikirkan, maka ada dan berpikir itu sama ya. Jadi pemikiran Parmenides ini adalah suatu pandangan yang genial gitu ya. Pikirannya dituntaskan secara konsekuen. Baginya kenyataan adalah suatu kesatuan, dan pembedaan antara segi dan rohani dan jasmani ini
berakibat pada yang ada ini disamakan dengan suatu yang bulat ya, yang tidak memerlukan tambahan ya. Kemudian yang mengambil ruang ini terkait dengan itu menurutnya adalah tidak ada ruang yang kosong ya, sebab seandainya ada ruang yang kosong di luar yang ada, menurutnya itu akan ada yang lain lagi ya. Para filsuf dari Elia yang kemudian setelah Parmenides ini mereka berusaha untuk mempertahankan kesatuan ada ya, dan sesuatu yang tidak dapat berubah gitu ya. Filsuf yang ke-8 yang akan dibahas adalah Zeno dari Elia ya, yang lahir kira-kira tahun 490 sebelum Masehi. Dia adalah murid dari Parmenides ya, yang mencoba mengartikan bahwa gerak itu adalah suatu khayalan dan bahwa tiada kejamakan serta tiada ruang yang kosong gitu ya. Intermezzo sebentar ya, tolong dibenahi dulu Dion ya kameranya supaya kamu tidak megang-megang. Ya, intermezzo sebentar ya kawan-kawan, sambil kita merenungi tadi yang sudah disampaikan. Ada sekitar 8 filsuf yang sudah dibahas ya. Semuanya cara berpikirnya hampir sama, yang mereduksi dan kemudian juga mereka merespon tentang gejala-gejala alam, yang mencari sesuatu di belakang gejala gitu ya. Kira-kira demikian. Kita lanjutkan ya, sudah Dion? Ya, lanjut ya. Ada bermacam-macam alasan yang menurut Zeno ini dikemukakan untuk membuktikan bahwa gerak adalah suatu khayalan gitu ya. Di antaranya bukti misalnya yang pertama ialah untuk membuktikan bahwa gerak itu adalah suatu khayalan ya. Zeno memberikan contoh ketika Achilles, pelari termasyhur Yunani yang tidak akan pernah dapat mengejar seekor kura-kura yang berjalan di depannya dalam jarak tertentu gitu ya misalnya. Sebab menurut dia setiap Achilles sampai di tempat kura-kura itu berarti kan terus berjalan gitu ya. Kura-kura sudah meninggalkan tempat startnya ya. Dan yang demikian terjadi terus-menerus, dampaknya Achilles tidak dapat mengejar kura-kura itu ya. Dan bukti yang lain itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya sebenarnya tidak bergerak ya, melainkan setiap saat berhenti, hanya kelihatannya saja yang bergerak gitu. Dan itu menurut Zeno semacam ini ya. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan bahwa tiada kejamakan, Zeno mengemumpamakan bahwa seandainya ada kejamakan, maka sepotong garis dapat dibagi-bagi gitu ya, yang tiap bagiannya terdiri dari 2 titik ya, titik pangkal dan titik ujung misalnya gitu ya. Bagian ini karena memiliki jarak antara titik pangkal dan titik ujung tentu dapat dibagi-bagi lagi gitu ya. Yang bagiannya terdiri lagi dari 2 titik, yaitu titik pangkal dan titik ujung. Demikianlah bagian itu dapat terus-menerus dilakukan sebab tiap bagian senantiasa terdiri paling tidak 2 titik yang terpisah oleh suatu jarak gitu. Tampaknya yang demikian itu dalam kenyataannya tidak mungkin ya. Oleh karenanya harus disimpulkan bahwa kejamakan ini menurut Zeno tidak pernah ada gitu. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa tidak ada ruang kosong di situ ia menyampaikan bahwa seandainya ada ruang kosong itu tentu mengambil tempat dalam ruang yang lain, dan ruang yang lain itu mengambil tempat lagi dalam ruang yang lain lagi ya. Demikian seterusnya sehingga tidak berhenti gitu ya. Oleh karena yang demikian itu tidak mungkin terjadi ya kejadian ini, dan dapat disebutkan bahwa ruang kosong ini menurutnya tidak ada gitu. Pada waktu sesudah filsuf Elia ini, filsafat tetap ditempatkan dalam suatu pilihan yang sulit ya, seperti yang dihadapi oleh Parmenides ya, yaitu apakah kenyataan ini berada dalam ada yang tak berubah ya, atau sebaliknya berada dalam gejala-gejala yang terus-menerus berubah gitu ya. Semua ahli pikir yang ditempatkan antara Parmenides dan Socrates harus dilihat dalam suatu kebimbangan semacam ini ya. Para ahli pikir itu yang dapat disebut di sini adalah Empedokles, Anaxagoras dan Demokritos ya. Ketiga filsuf yang akan dibicarakan ini termasuk filsuf kejamakan gitu ya, yaitu Empedokles ya, sekitar 433 sebelum Masehi gitu ya, yang dilahirkan di Sisilia ya.
Hasil karyanya dituangkan dalam bentuk syair tentang alam dan tentang pemujian, tentang pemikiran, filsafat, dan sebuah pemikiran yang bersifat mistis keagamaan ya. Di antara kedua ini tiada hubungannya memang ya. Dia setuju dengan pendapat Parmenides bahwa di pikiran alam semesta tiada sesuatu pun yang dilahirkan sebagai hal yang baru dan dapat diminasakan sehingga tiada lagi ya. Demikian juga ia setuju dengan Parmenides bahwa tiada ruang kosong. Akan tetapi ia juga tidak sepakat dengan pendapat Parmenides bahwa kesaksian indera itu ialah palsu. Memang pengamatan yang dengan indera itu menunjukkan yang jamak yang berubah, akan tetapi bentuk kenyataan bermacam-macam itu hanya disebabkan karena penggabungan dan pemisahan berupa anasir-anasir ya yang menyusun segala kenyataan gitu ya. Tempat anasir ini ialah air, udara, api, dan tanah ya. Tempat anasir ini memiliki kualitas yang sama, yaitu tidak berubah. Umpamanya anasir tanah tidak mungkin berubah menjadi anasir air ya. Skala yang ada terdiri dari keempat anasir itu gitu ya. Perbedaan-perbedaannya ada di antara benda-benda yang disebabkan oleh campuran atau penggabungan anasir tadi secara berbeda-beda gitu ya. Misalnya tulang terdiri dari dua bagian anasir tanah, dua bagian anasir air, dan 4 bagian anasir api gitu ya. Demikian seterusnya. Proses penggabungan dan pemisahan anasir-anasir itu diatur oleh dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu cinta atau philotas ya, dan benci atau nikos ya. Cinta punya sifat yang menggabungkan, sedangkan benci itu menceraikan gitu ya. Oleh Empedokles, keduanya dipandang sebagai cairan halus yang meresapi semua benda gitu ya. Dan dengan demikian segala sesuatu dipandang yang bersifat bendawi gitu ya. Semua keempat anasir itu digabungkan dan di dalam sebuah harmoni atau keselarasan cinta. Akan tetapi kemudian benci mengusahakan supaya anasir-anasir itu terus-menerus diceraikan gitu ya. Sehingga makin lama segala sesuatu yang makin jauh dari keselarasan yang semula ini, oleh karena proses penggabungan dan perceraian inilah maka segala kejadian dapat dikelompokkan dalam 4 zaman yang berlangsung terus-menerus ya, dan berganti-ganti yang satu sesudah yang lain dan kembali lagi kepada yang pertama gitu ya. Tidak ada henti-hentinya ya. Pada zaman yang pertama cinta berdominan, alam semesta bagaikan bola yang semua anasirnya tercampur secara sempurna, dan benci akan tetapi benci kemudian memasuki alam semesta. Pada zaman yang kedua anasir-anasir yang bercampur sempurna ini akan mulai diceraikan gitu ya, sehingga ada sebagian yang makin kuat dikuasai cinta, tetapi sebagian yang dikuasai benci ya. Sekalipun memiliki kemantapan namun sudah dapat binasa ya alam ya. Makhluk hidup dapat mati. Menurut Empedokles ya, manusia pada zaman sekarang ini hidup pada zaman kedua ya. Pada zaman ketiga perceraian menjadi sempurna sehingga benci berdominan atau berkuasa ya. Keempat anasir itu tercerai-berai menurut dia menjadi 4 lapisan gitu ya. Lapisan konsentris atau berpusat satu, yaitu anasir bumi di pusat, sedangkan anasir api di permukaan itu. Cinta mendapat giliran tersingkir ke ujung itu. Pada zaman yang keempat cinta mulai meresap ke dalam kosmos. Nah, menurut dia zaman ini sejajar dengan zaman kedua yang diakhiri dengan dominasi cinta gitu ya. Tetapi proses ini belum selesai. Kembalilah ke zaman yang pertama dimulai, dan begitu seterusnya ya. Jadi begitulah menurut Empedokles ya, menurut dia ya. Di dalam penggabungan dan penceraian ini juga terdapat makhluk-makhluk secara singkat dapat diuraikan ya. Jadi menurut dia sebelum ada matahari, tanah telah mengandung di dalamnya ada anasir panas itu, yang mengakibatkan tumbuh-tumbuhan ini tumbuh yang semula masih belum terbentuk gitu ya, semacam embrio di dalam kandungan ibunya. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan yang baru terbentuk itu kemudian berkembang pohon-pohon yang berdaun dan berbuah. Setelah tumbuh-tumbuhan ini terjadilah binatang-binatang yang semula hanya berwujud anggota tubuh yang saling berlepasan, tetapi kemudian berkembang menjadi binatang menurut dia ya. Menurut manusia memiliki bentuk yang begitu besarnya ya, kemudian berkembang menjadi pecahan-pecahan manusia yang seperti sekarang ya. Dan
hal itu disebabkan oleh hukum yang demikian ya, bahwa yang sama menarik yang sama, seperti umpamanya anasir tanah menarik yang berkaitan dengan tanah ya. Begitu seterusnya. Teori Empedokles ini didasarkan juga oleh hukum penggabungan mengenai hal yang sama. Anasir tanah yang ada pada manusia itulah maka manusia mengenal tanah, dan karena anasir airlah ia mengenal air ya, demikian seterusnya. Sehingga terbentuklah suatu pola ya. Filsuf kejamakan yang kedua itu siapa namanya? Anakagaros ya. Anakagaros yang hidup sekitar 449 sampai 420 sebelum Masehi ya, yang sebagian besar hidupnya dimanfaatkan di Athena ya. Pendapat orang mengenai dia itu bermacam-macam ya. Akan tetapi bagaimanapun satu hal yang jelas bahwa ia menolak ajaran Parmenides ya, yang politis ya. Menurut dia kenyataan bukanlah satu, sebab kenyataan terdiri dari banyak anasir yang masing-masing memiliki kualitas yang sama dengan kualitas yang ada ya, yaitu menurutnya tidak dijadikan dan tidak berubah dan berada di ruang yang kosong ya. Di dalam hal ini ada kesamaan dengan Empedokles ya. Hanya saja menurut Anakagaros, anasir tidak hanya ada 4 seperti yang diajarkan Empedokles ya, melainkan tidak terhitung gitu ya menurut dia ya. Jadi anasir ini menurut dia disebut rhizomata, misalnya akar benih-benih ya. Benih-benih yang banyak tak kecil itu keadaannya bermacam-macam ya. Sehingga segala sesuatu tersusun dari benih-benih atau anasir-anasir ini. Seperti halnya dengan Empedokles yang juga mengajarkan teori tentang penggabungan dan perceraian. Oleh karena segala sesuatu terjadi dari benih-benih yang banyak itu, menurut Anaxagoras segalanya terdapat dalam jadi semua benih itu mengandung semua kualitas gitu ya, sekalipun tidak dapat dibagi-bagi, namun semua kualitas itu ada di dalam benda itu gitu ya. Example-nya yaitu contohnya salju umpamanya tidak hanya memiliki warna putih saja, tetapi juga warna hitam, merah, hijau dan sebagainya gitu ya. Tulang tidak hanya mengandung darah ya, tapi juga ada daging, kuku dan sebagainya ya. Oleh karena itu, jika orang memakan apa saja, ia telah mendapat semuanya itu ya. Demikianlah kenyataan, seluruhnya adalah suatu campuran semua benih, dan tiap benda mengandung semua benih ya. Hanya saja yang dilihat hanya benih yang dominan ya. Umpamanya adalah salju tadi, yang tampaknya hanya yang putih gitu ya, karena memang warna putih itu dominan ya, sehingga yang kelihatan hanya warna itu saja ya. Pokok penting dari ajaran Anaxagoras adalah teorinya tentang roh ya. Roh ini terpisah daripada segala sesuatu, jadi tidak tercampur dengan benih-benih ya. Itu adalah hal yang halus dan tersempurna dari segala sesuatu gitu ya. Sekalipun demikian, kekuatannya tidak tentunya melebihi segala sesuatu, karena roh melebihi segala sesuatu dan menguasainya ya. Semula benih-benih wujud suatu chaos, suatu kekacauan, akan tetapi kemudian roh menyebabkan adanya suatu keakraban dunia dalam kekacauan yang asali itu ya, sehingga menurutnya terpisahlah benih-benih tadi dan timbul suatu tata tertib gitu ya. Jadi memang dia membedakan antara roh dengan benda ya. Akan tetapi uraiannya tentang roh itu menampakkan bahwa roh belum juga bebas dari segala kebendaan itu ya. Dua filsuf terakhir yang dipandang sebagai filsuf Prasokrates adalah Leotippos ya dan Demokritos ya. Keduanya dipandang sebagai filsuf yang mengajarkan tentang atom ya. Mengenai Leokippos tidak banyak yang kita ketahui ya. Dialah orang yang pertama mengajarkan tentang atom gitu ya. Nah, namun filsuf atomik yang kita ketahui itu lebih banyak hanyalah Demokritos ya, yang hidup kurang lebih 460 sampai 370 sebelum Masehi ya. Jadi seperti halnya dengan filsuf kejamakan lainnya, Demokritos mengajarkan bahwa kenyataan itu bukanlah satu saja ya, tapi terdiri dari banyak unsur ya. Teori tentang bagian-bagian terkecil segala sesuatu seperti yang diajarkan oleh Anaxagoras dirasakan juga oleh Demokritos. Hanya saja bagian-bagian terkecil tadi olehnya tidak disebutkan benih-benih ya atau spermata, melainkan dia menyebutnya sebagai atom atau atomos, yang artinya terbagi gitu ya.
atom yang satu tidak dibedakan dengan atom yang lain ya dari kualitasnya. Semua atom adalah sama menurut dia. Yang berbeda hanyalah bentuknya. Misalnya benda huruf N ya, misalnya penempatannya benda urutan huruf AN dan A serta posisi huruf E dan Z, dan jumlah atom-atom tidaklah terbilang ya. Semua atom tidaklah dijadikan, tidak termusnahkan dan tidak berubah, jadi tetap itu ya. Itu menurut Demokritos. Semua atom tidaklah tampak dan senantiasa bergerak. Pergerakan ini disebabkan karena menurut Demokritos ada ruang isi dan ruang kosong. Dan soal ruang kosong itu berbeda pandangan dengan pandangan para filsuf Elia ya, yaitu Parmenides dan Zeno tidak mengakui adanya ruang kosong gitu. Menurut Demokritos ada ruang kosong ya. Jadi dia tidak sepakat dengan Parmenides ya. Dia berpendapat bahwa adanya ruang kosong ini disebabkan karena yang berada bukan hanya yang ada gitu ya, melainkan juga yang tidak ada itu juga. Maka ruang kosong itu nyata, baik atom maupun ruang kosong itu keduanya adalah nyata gitu ya, karena atom yang ada ialah yang penuh dan ruang kosong yang adalah yang tidak penuh bersama-sama berada ya. Maka yang penuh mengisi yang kosong gitu ya. Demikianlah terjadi gerak ya, dan gerak ini terjadi secara spontan ya, artinya natural gitu ya, secara khusus sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemungkinan ini yang ditimbulkan oleh gerak mengarah ke semua jurusan adalah bahwa atom-atom itu saling kait mengait ya. Hal ini menyebabkan adanya gerak puting beliung yang makin lama makin menarik banyak atom ya, yang besar di pusat dan yang lebih halus dilontarkan ke tepi. Demikianlah kosmos dibentuk. Nah, ini menurut Demokritos. Jadi menurut Demokritos selanjutnya bahwa jiwa manusia itu terdiri dari atom ya, yaitu atom yang paling halus dan bundar yang tidak dapat mengaitkan atom lainnya gitu. Pengamatan terjadi karena benda-benda ini menyinarkan sinar kecil ya, yaitu semacam dia menyebutnya sebagai idola ya, yang terdiri dari atom-atom juga yang bentuknya sama dengan benda-benda warna ya. Gambar-gambar misal masuk ke dalam indera manusia, disampaikan ke jiwa dan bersangkutan di dalamnya. Demikianlah pengamatan ini terjadi ya, akan tetapi pengamatan indrawi ini menyesatkan ya, dapat dikatakan semacam itu. Dan dengan selain itu dengan panjang Demokritos juga membicarakan etika ya, dan dengan demikian ini manusia itu mulai diperhatikan ya. Tapi etika Demokritos belum disusun secara sistematis ya. Jadi dia menyebutnya puncak tertinggi adalah eutomia ya. Jadi semacam keadaan batin yang sempurna ya. Agar supaya eutomia ini dapat tercapai, orang perlu secara seimbang menjangkau semua faktor dalam hidup, kesenangan dan kesusahan gitu. Kenikmatan dan juga pantangan. Dengan demikian asas tindakan manusia adalah keseimbangan gitu ya. Orang bijak adalah orang yang mengajarkan hal-hal yang mengutuhkan jiwa dan memberikan ketegangan jiwa. Untuk itu perlu keinginan-keinginan lahiriah dan cara kehidupan sederhana yang harus dipraktekkan. Dapat dikatakan bahwa filsuf yang lebih kemudian dari Parmenides ini dalam pokok-pokok yang penting lebih maju sikapnya terhadap pemilihan yang sulit ya, mengenai soal apakah kenyataan itu berada dalam yang ada, yaitu yang tak berubah, ataukah berada dalam gejala-gejala yang terus berubah gitu ya. Sekalipun demikian, inti dari persoalan itu masih dihindari oleh mereka. Intisari itu mengenai soal bagaimana yang satu dari akal dapat berjalan bersama-sama dengan yang banyak dari pengamatan misalnya. Itu masih dalam pertanyaan yang belum terjawab ya. Nah, itulah gambaran mengenai pemikiran prasokratik ya. Mereka masih berkisar mengenai fusis atau alam gitu ya. Sedangkan nanti ketika kita membicarakan mengenai kaum sofis dan Sokrates ya, tentu saja ranah pembicaraannya mereka sudah berbeda. Jadi kalau Sokrates dan kaum sofis ini lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang bukan lagi kepada alam, tetapi kepada manusia itu sendiri ya. Jadi ada sebutan ya bahwa sasaran yang
diselidiki bukan lagi jagat raya melainkan manusia itu sendiri. Itu terima kasih. Kita akan berjumpa lagi ke agenda berikutnya atau bagian sequel yang berikutnya, yaitu masih filsafat Yunani kuno, tetapi ranahnya adalah filsafat Sokratik, Plato dan juga Aristoteles ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin, Mas. Suwe tenang banget.